Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya mengobati penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, dendam ataupun cemburu pada orang lain? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan hati. Sebenarnya amalan yang paling dahsyat itu adalah amalan hati. Dan hati adalah sumber segala kebaikan atau sumber segala kejahatan. Di hati kita atau di dada kita, di tubuh kita ada sebuah organ, sebuah daging katanya yang sebesar yang bisa dimakan oleh manusia, bisa dikunyah sama dia. Kalau dia benar, seluruhnya akan benar. Tapi kalau dia sakit, semuanya jadi sakit. Ala wahyal qalb. Yang dimaksud dengannya adalah al-qalbu, jantung. Itu yang disebut hati oleh sebagian orang. Bagaimana ngobatin penyakit hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat Allah menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafiqin. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Kemudian tatkala wanita diperintahkan untuk tidak melemah gemulaikan ucapan dia, ya, omongannya. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Agar orang yang ada penyakit di hatinya tidak jadi ambisi, rakus, jadi ingin kepadamu. Banyak kali penyakit hati. Tapi secara ringkas terbagi jadi dua, syubhat dan syahwat. Kalau bicara dendam, iri, dengki, ini syahwat. Syahwat. Bagaimana mengobatinya? Yang pertama kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernahkah kita ini meminta kepada Allah agar memang kita diobatin hatinya? Kita minta Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ini ketakwaannya dan sucikan jiwa kami. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Engkau Tuhannya itu jiwa. Engkau pemiliknya atau pengasuhnya, ya Allah. Hati Rasul SAW dicuci. Pernah dibelah dada Nabi SAW. Dikeluarkan jantungnya. Dibelah jantungnya itu. Kemudian dikeluarkan noda-noda hitam. Kemudian ditutup kembali. Diisi berbagai macam hikmah dan kebaikan. Sedangkan kita enggak. Maka kita harus minta sama Allah mencuci hati kita. Kemudian bagaimana mengobati hati kita? Selain berdoa. Yang kedua, memandang dengan kacamata positif. Hendaklah kita optimis dan positif memandang orang. Terkadang jamaah yang menyebabkan kita susah hidupnya karena kita negatif terus sama orang, suudzon sama orang. Maka cobalah berpandangan positif kepada orang-orang yang tadi kita hasut sama dia, iri sama dia, umpamanya. Kenapa kita harus iri? Yang ketiga, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini bukan keinginan kita. Tapi yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan jadi kaya. Fulan diciptakan cantik. Fulan diciptakan cerdas. Fulan diberi rizki yang luas sama Allah. Siapa yang ngasih? Apa fulan sendiri? Enggak kan? Sehingga tumbuhkan di hati kita. Kalau perasaan ini penentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kok nggak pantas Allah ngasih dia. Seharusnya aku yang dikasih. Dengan cara itu semoga kita jadi ridha. Yang keempat atau yang kelima, kita perlu menjalin hubungan baik dengan mereka. Sehingga untuk mematikan perasaan-perasaan negatif ini. Kita datang ahlan wa sahlan, gimana Anda doakan kalau memang kita melihat dia punya karunia yang begitu besarnya, maka kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, kita pulang dari tempat dia, udah, dan doakan dia. Kalau tadi doa buat diri sendiri, dan doakan itu orang. Mintakan kebaikan buat dia. Jemaah, kenapa sih kita harus iri dan dengki?
Padahal kalau kita minta sama Allah buat saudara kita beli mobil satu. Kita, ya Allah, mudah-mudahan fulan mobilnya dijaga. Mudah-mudahan diganti mobil yang lebih bagus. Itu malaikat ngaminin doa kita. Terus kenapa kita tidak ambil kesempatan tersebut? Malah kita menyakiti hati kita sendiri. Karena sejatinya jemaah, orang yang sakit hati itu seperti meletakkan duri di dalam dadanya. Dia masukkan duri, satu penyakit, dendam. Dia masukkan duri lagi, hasad. Dia masukkan duri lagi, cemburu sama orang. Ada istri yang cemburu sama orang tuanya suami. Ada istri yang cemburu dengan adiknya suami. Ada istri yang cemburu dengan kakaknya suami. Ada istri yang cemburu dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi sama diri dia. Tapi hatinya yang sakit. Hatinya yang sakit. Dan berusaha untuk memaafkan orang yang menyakitin. Ya, tahu dirilah. Kita juga banyak dosa sama Allah. Kita berharap ampunan tiap hari. Setiap sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Lalu ada orang punya salah sama kita. Kita sok suci mengatakan gak ada maaf buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.